mendiskusikan studi kasus tentang PT FRG Berkah Mulia. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam masalah yang muncul di PT FRG ini. Di sini saya selaku pimpinan di perusahaan ini akan melakukan diskusi terhadap 3 manajer untuk masalah yang terjadi di PT FRG Berkah Mulia ini. Masalah-masalah yang terjadi di PT FRG ini adalah mesin cetak yang sudah tidak optimal, sering terjadi pemborosan bahan baku, sering terjadi kesalahan produksi yang diketahui ketika barang siap akan dikirim, jumlah karyawan yang sedikit, tanggung jawab setiap karyawan berbeda sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, stok bahan baku terlambat, atasan yang tidak kooperatif, dan kontrol dari atasan yang kurang. Perkenalkan, nama saya Herawati dari kelas E5 dengan NPM 10, 12, 16, 16. Menurut saya yaitu nomor 1, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Industri mesin cetak bakal sulit tumbuh di Indonesia. Akibatnya, hingga kini kebutuhan mesin cetak sepenuhnya masih diimpor. Penguasaan teknologi yang minim menjadi penyebab utama. Selain sumber daya tak mumpuni, pembangunan produksi mesin cetak membutuhkan investasi besar. Sampai saat ini, Indonesia mengandalkan mesin cetak dari Jerman, Cina, India, dan Taiwan. Produsen mesin cetak sederhana memang mulai bermunculan, tapi dengan skala produksi yang kecil dan tingkat kompleksitas teknologi rendah. Solusinya adalah mesin cetak dapat diganti dengan mesin yang baru atau bahkan mesin tersebut dapat diperbaiki. Masalah yang kedua yaitu jumlah karyawan yang sedikit. Tidak bergaul dengan tim kerja, karena kantor merupakan tempat menghabiskan sebagian waktu. Jika kita tidak berbaur dengan tim kerja, ada kemungkinan karir kita tidak akan bertahan lama. Solusinya yaitu mengambil inisiatif dan mulai memberanikan diri untuk berbaur dengan rekan kerja. Baik buruknya sifat rekan tersebut harus kita terima. Dan menurut saya, masalah yang terakhir adalah sering terjadi pemborosan bahan baku. Itu karena adanya kondisi peralatan, bahan, dan lingkungan yang buruk. Selain itu, pemborosan juga terjadi karena metode yang digunakan oleh suatu perusahaan kurang efektif. Solusinya yaitu mengelola persediaan secara efisien, mengurangi penggunaan material untuk kemasan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pendapat dari Putri. Saya Putri Tiarasari dengan nomor NPM 10 12 16 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Yang pertama adalah mesin cetak yang sudah rusak atau sudah tidak optimal. Mesin cetak adalah komponen yang paling penting dalam suatu produksi karena jika tidak ada mesin cetak, tidak akan ada produksi yang berjalan. Dan meskipun ada, tapi tidak bekerja dengan maksimal, maka akan mengganggu kepada proses akhir, yaitu target tidak akan tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah kegagalan produksi yang diketahui setelah barang siap akan dikirim. Hal ini biasanya tidak akan terjadi di perusahaan-perusahaan besar karena perusahaan besar mempunyai QC yang sangat kompeten di bidangnya. QC tidak mungkin meloloskan suatu barang yang tidak layak dikirimkan. Tapi di sini terjadi mungkin karena QC yang tidak teliti. Solusinya adalah diimbau kepada QC di perusahaan tersebut untuk teliti dalam mengecek barang yang siap akan dikirim. Yang ketiga adalah stok bahan baku yang terlambat. Bahan baku adalah sangat penting. Kita harus punya stok bahan baku secara berlimpah karena jika suatu saat ada order besar atau partai besar, kita tidak akan melakukan PO dan produksi tidak akan terhambat. Barang akan cepat dikirim kepada customer dan customer akan merasa senang karena barang yang dipesan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama. Yang selanjutnya dimohon untuk memberikan pendapatnya kepada Irham. Perkenalkan, nama saya Irham Taufik Burhanuddin dari kelas E5 Manajemen dengan NPM 10 12 16 15. 1. Mesin cetak
yang sudah tidak optimal. Industri mesin cetak di Indonesia masih banyak yang import, khususnya dari Cina, supaya berinvestasi bangunan pabrik mesin cetak di sini. Solusinya, agar mengurangi mesin cetak dari Cina, kita dapat memperbaiki mesin secara pribadi maupun menggantikannya dengan mesin buatan Indonesia sendiri. 2. Sering terjadi pemborosan bahan baku. Pemborosan yang terjadi karena tidak seimbang, kerusakan mesin, suplai komponen yang terlambat, kehilangan alat kerja, atau karena buruknya kualitas tempat kerja yang kurang baik. Solusinya, kita harus sering mengecek barang apapun, maupun dari kualitas atau masa berlaku. Sebaiknya kita juga selalu mengecek dari biaya listrik, upah uang lembur, biaya pemakaian peralatan, dan lain sebagainya. 3. Jumlah karyawan yang sedikit. Akibat karyawan sedikit, karyawan yang memiliki konflik, yang menjadi pribadi yang egois, tidak bekerja sama dengan orang lain, serta mementingkan diri dan tidak mempunyai semangat hidup. Solusinya untuk meningkatkan produktivitas karyawan dengan diadakannya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan program pelatihan karyawan, melakukan pengawasan dan evaluasi. Yang selanjutnya dimohon untuk memberikan pendapat, yaitu Widya. Perkenalkan, nama saya Widya Halimatus Sadia dengan NPM 10 12 16 48, kelas E5 Manajemen. Menurut saya, sering terjadi pemborosan bahan baku. Alasannya, pemborosan terjadi karena adanya kondisi peralatan, bahan, dan lingkungan yang buruk. Selain itu, pemborosan juga terjadi karena metode yang digunakan oleh suatu perusahaan kurang efektif dan sumber daya manusia yang buruk. Solusinya, identifikasi area yang menyebabkan pemborosan, kelola persediaan secara efisien. Manajemen persediaan yang efisien artinya tidak menyimpan stok barang atau bahan baku, WIP, dan barang jadi secara berlebihan, sehingga mengurangi resiko barang yang cacat, rusak, dan tidak layak diproduksi atau dijual. Lalu, bagaimana caranya mengendalikan pengadaan barang di pabrik manufaktur? Pertama-tama, Anda harus bisa memprediksi kebutuhan inventaris Anda. Anda perlu memastikan bahwa jumlah dan jenis stok barang yang Anda simpan cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi Anda dan barang yang akan Anda produksi sesuai dengan permintaan pelanggan Anda, sehingga tidak akan ada lagi pembelian barang yang tidak perlu. Cek data penjualan Anda dari tahun lalu dan pantau tren saat ini untuk memperkirakan berapa banyak barang yang harus Anda produksi dan material apa saja yang Anda butuhkan. Ketahui produk mana yang paling banyak dipesan pelanggan dan mana yang kurang diminati, sehingga Anda dapat memproduksi dan menjual barang yang tepat. Kurangi penggunaan material untuk kemasan. Buat jadwal pemeliharaan secara rutin. Periksa kondisi mesin dan peralatan manufaktur Anda secara rutin. Mesin dan peralatan yang rusak dapat menyebabkan pemberhentian panjang dalam proses produksi dan aktivitas lain di lantai pabrik Anda, sehingga penjualan dan pemenuhan pesanan pelanggan pun akan tertunda. Selain itu, akan ada lebih banyak biaya yang perlu Anda keluarkan untuk membeli mesin dan peralatan baru. Jadi, penting bagi Anda untuk membuat jadwal rutin untuk pemeliharaan preventif. Terima kasih. Selanjutnya, silakan untuk saudara Manipa untuk berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manipa Siti Napiah, NPM 101217776, kelas E5 Manajemen. Di sini saya akan berpendapat mengenai permasalahan pada PT FRG Berkah Mulia. Menurut pendapat saya, 3 masalah yang urgent terdapat pada poin nomor 1, 3, dan nomor 8, yaitu poin nomor 1, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Alasannya karena jika mesin cetak sudah tidak optimal atau tidak berfungsi lagi dengan baik, maka itu akan mempengaruhi hasil percetakan, mengurangi hasil yang baik menjadi kurang baik.
Maka dari itu sangat berpengaruh kepada daya tarik pembeli, dan pembeli tidak merasa puas dengan perusahaan kita. Solusinya dengan memperbaiki mesin cetak tersebut jika masih bisa diperbaiki. Dan jika sudah tidak bisa diperbaiki sama sekali, maka perusahaan harus membeli mesin cetak yang baru, yang lebih modern dan harus bisa memenuhi kualifikasi agar hasil yang nantinya akan diperoleh perusahaan lebih baik dari mesin cetak yang sebelumnya, dan harus berinovasi dan berkreativitas semaksimal mungkin agar membuat daya tarik lagi untuk para customer. Yang kedua terdapat pada poin ketiga, yaitu sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Alasannya karena jika produk yang salah dan tetap akan dikirim kepada customer, tentu itu merupakan kesalahan yang fatal karena akan mengurangi rasa percaya customer kepada perusahaan kita karena kurang teliti dalam memeriksa produk yang akan dikirim. Solusinya yaitu harus sering menyortir atau mengecek barang yang dipesan dari awal agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengiriman, dan lebih teliti lagi dalam melihat produk yang dipesan. Masalah urgent yang terakhir yaitu terdapat pada poin nomor 8, yaitu kontrol atasan kurang. Alasannya, atasan itu sangat wajib mengontrol pekerja yang karyawan lakukan, karena jika atasan cuek atau tidak peduli dengan para karyawan, maka karyawan juga tidak akan tahu mana yang salah dan mana yang harus diperbaiki. Solusinya yaitu atasan harus setiap waktu mengontrol pekerjaan para karyawan. Tidak hanya itu saja, atasan juga wajib mengontrol mesin percetakan dan segala aspek yang sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan maju dan tidak mengalami lagi kerugian. Atasan pula harus aktif dalam segala hal yang terjadi di perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, PT Parji mempunyai masalah terhadap mesin cetak, pemborosan bahan baku, dan stok bahan baku yang terlambat. Seharusnya untuk solusinya, PT Parji melakukan pengecekan ulang terhadap mesin cetak yang mereka punya. Yang kedua, untuk para QC sebaiknya mengecek ulang secara teliti barang yang akan dikirim. Yang ketiga, para supplier harus mengirimkan stok bahan baku sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.